Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pekerja toko kesetrum kabel milik PLN, korban terluka di sejumlah bagian tubuh. Seorang pria di Kabupaten Wajo meruda paksa anak kandungnya sendiri dan melarikan diri ke Makassar. Sejumlah logistik telah dikirim ke sejumlah wilayah walau cuaca buruk. Tanggal 11 hingga 13 Februari ini adalah masa tenang. Tidak diperbolehkan ada aktivitas kampanye. Sejumlah penertiban alat peraga kampanye pun dilakukan di sejumlah daerah. Satu persatu alat peraga kampanye mulai dari calon presiden hingga calon legislatif pada pemilu 2024 diturunkan oleh petugas gabungan dari Satpol PP bersama Bawaslu di Kabupaten Maros pada Minggu pagi. Penertiban dilakukan sedari Minggu malam sejak memasuki masa tenang pemilu. Rencananya akan dilakukan selama 2 hari serentak di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Maros. Pada proses penertiban ini, petugas gabungan setempat mengalami sejumlah kendala, diantaranya minimnya personil serta kendaraan untuk mengangkut seluruh material sampah dari APK. Masih ada beberapa benda yang tidak bisa kita kendalikan karena tinggi ya Pak? Harus menggunakan kendaraan keren yang harus berdepaskan. Yang tinggi itu ya Pak? Sehingga kita prioritaskan dulu dari sepanjang jalan dulu. Pak, ada himbauan kepada tim sukses sendiri untuk menurunkan mungkin balihonya Pak? Gimana? Kalau himbauan dari kemarin KPU sudah melakukan pertemuan untuk menurunkan secara sukarela bagi seluruh partai politik. Kalau untuk wilayah kecamatan kita juga sudah sampaikan ke jajaran bawah dari Satpol juga sudah menyampaikan ke Satpol di tingkat kecamatan untuk turun juga menghabiskan hari ini. Penertiban alat peraga kampanye juga dilakukan di sekitar Kota Makassar, tepatnya di kawasan Pelabuhan, Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo, serta kawasan Jalan Sultan Hasanuddin, Bonto Lempengan, Arifrate, Lama Dukeling, hingga Jalan Penghibur pada Minggu siang. Flyer hingga bendera partai peserta pemilu yang terpasang di tiang listrik, pohon, dan taman, serta pembatas jalan juga dicopot petugas. Truk sampah yang digunakan untuk membawa hasil penertiban itu pun seketika penuh dengan ribuan alat peraga kampanye berbagai ukuran. Sejumlah warga juga turut membantu menurunkan baliho, bahkan ada yang membawanya pulang ke rumah. Kita lanjut lagi di setiap wilayah-wilayah yang ada di 10 kelurahan, baik itu di jalan-jalan kecil, di lorong dan sebagainya. Ini tidak mentolerir ya APK-APK yang masih terpasang? Tidak, jadi di masa tenang sudah jelas tidak ada APK yang bisa ditoleransi, semua harus diturunkan. Nantinya alat peraga kampanye yang menggunakan digital dengan TV billboard akan ikut ditertibkan. Kegiatan yang sama juga tampak di Kabupaten Pangkep. Bawaslu bersama petugas Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan dibantu TNI Polri Minggu malam mencopot berbagai alat peraga kampanye yang dipasang tim sukses Capres-Cawapres maupun para caleg di sejumlah titik. Pembersihan alat peraga kampanye dilakukan di sepanjang jalan protokol yang berada di Kecamatan Pangkajene, Labakang, Marang, Segeri, dan Kecamatan Mandale. Selain itu, petugas juga menyisir di wilayah perbatasan Pangkep Maros dan Pangkep Baru dengan mencopot APK atau alat peraga kampanye yang berada di ruas jalur Trans Sulawesi. Aktivitas yang mengarah kepada kampanye pemilu. Terkait dengan kendala kami, saya rasa sampai sejauh ini belum ada kami temui terkait kendala, karena dengan bantuan teman-teman Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup beserta jajaran KPU ke bawah, jajaran Bawaslu ke bawah itu berkontribusi semua. Pembersihan alat peraga kampanye ini untuk menciptakan suasana pada masa tenang kampanye jelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 yang tinggal menghitung hari.
Andi Muhammad Sardi dan Reza Abu melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Makassar, dan Maros. Mendekati hari pemilihan umum 14 Februari, sejumlah logistik telah dikirim ke sejumlah wilayah, bahkan walau dalam keadaan cuaca buruk. Sebanyak 40.864 lembar surat suara 2 jenis, yakni surat suara Pilpres dan Pileg, didistribusikan KPU Makassar menuju wilayah kepulauan yang masuk dalam gugusan Spermonde atau gugusan pulau-pulau kecil yang masih masuk dalam wilayah kota Makassar, yakni Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Diketahui di Kecamatan Kepulauan Sangkarang terdapat 41 tempat pemungutan suara yang tersebar di beberapa pulau. Dengan menggunakan kapal kayu, pengangkut logistik ini dilakukan di Pelabuhan Pautere, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar pada Minggu kemarin. Proses pendistribusian ini dilakukan setelah 2 kali tertunda akibat cuaca ekstrim. Meskipun saat itu kembali diadang angin kencang dan hujan deras serta gelombang laut yang mencapai 4 meter di wilayah perairan Makassar, pendistribusian logistik pemilu tetap dilakukan. Dalam momentum ini pula sebanyak 71 personil TNI Polri ikut mengawal pendistribusian melalui jalur laut. Personil ini juga akan melakukan pengamanan dan pengawasan hingga proses pemungutan suara serta rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS dan PPK di Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Kita melihat ini cuaca, rencana melihat cuaca. Kita rencana melihat cuaca kemarin itu menghindari, karena kita baca BMKG itu ombak setinggi 4 meter, jadi kita anda jadi berangkat. Tapi ini bisa tiba ya pada Doanya teman-teman, minta doanya teman-teman. Mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar semua. Jadi ini kapalnya 1 kali res saja ya Pak? terus 3 kelurahan. Iya, 1 res 3 kelurahan untuk Pulau Sangkarang saja ini. Di wilayah pelabuhan ini kita masukkan semua kategori rawan karena letak geografi dan situasi Kamtipmas. Kita masukkan rawan yang itu polanya 1 pengamanan, 1 TPS, 1 personil Polri. Tapi untuk pengamanan keseluruhan di Pulau Sangkarang kita siagakan personil 65 orang. Ini sampai berapa lama mereka di PKU? Ini H-3 tapi melaksanakan tugas pada hari H. Sementara di Kabupaten Pindrang, 1 persatu kotak yang berisi surat suara dibungkus menggunakan plastik sebelum didistribusikan ke seluruh tempat pemungutan suara atau TPS pada Minggu kemarin. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan akibat kehujanan saat pendistribusian logistik pemilu. Bagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kotak suara kita tidak lagi menggunakan kotak suara aluminium. Begitupun juga dengan bilik suara, sehingga sebagai langkah antisipasi dari KPU RI ini maka dibuatkanlah sampul. Walaupun sebenarnya begini suara-suara juga disampul di dalamnya, tapi untuk mengamankan kotak juga dari kebasahan ini maka diberikanlah sampul plastik. Selain dibungkus menggunakan plastik, truk pengangkut logistik pemilu itu juga ditutup rapat dengan terpal. Pendistribusian logistik hingga ke TPS ditargetkan selesai pada 13 Februari. Andi Muhammad Sardi dan Suardi Gatang melaporkan dari Makassar dan Kabupaten Pindrang. Masa kampanye telah berakhir. Bawaslu Sulawesi Selatan menerima 43 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Pertemuan yang digelar Bawaslu Sulawesi Selatan mengungkapkan 43 laporan dugaan pelanggaran pemilu yang telah diterima selama masa kampanye. Tetapi tidak semua laporan memenuhi syarat sehingga penanganannya diberhentikan Gakumdu. 3 ini memang dilakukan bersama sentra Gakumdu dengan variabel terjadinya pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, kemudian ada keterlibatan kepala desa yang ikut berkampanye, yang dilibatkan oleh para peserta pemilu. Sampai saat ini ada 5 kasus naik di penyidikan, bahkan 2 diantaranya telah divonis putusan oleh sentra Gakumdu. yakni di Bulukumba vonis 8 bulan terkait keterlibatan aparat desa yang berkampanye, sementara 3 lainnya masih proses Gakumdu. Raisa Bun melaporkan dari Kota Makassar.
Hari pemungutan suara di tanah air sebentar lagi tiba untuk menentukan pemenang pemilu 2024. Tapi kalau ada sengketa pemilu yang dapat memicu konflik atau perselisihan, bagaimana penyelesaiannya? Simak selengkapnya dalam Kamu Harus Tahu. Pesta Demokrasi Serentak 2024 telah tiba. Masyarakat bersiap memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota, hingga Presiden dan Wakil Presiden. Tapi kalau ada sengketa pemilu, gimana ya? Sengketa pemilu adalah perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan maupun hasil pemilu yang bisa memicu konflik. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada 2 jenis sengketa yang menjadi masalah hukum dalam pelaksanaan pemilu. Namanya sengketa proses pemilu dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Terus bedanya apa ya? Jadi dalam pasal 466 Undang-Undang Pemilu, sengketa proses merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu atau sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Pusat, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten Kota. Kalau sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, menurut pasal 473 Undang-Undang Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu terkait penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Biasanya berkaitan dengan penetapan suara hasil pemilu DPR, DPRD, dan DPD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Atau bisa juga berkaitan dengan hasil perolehan suara Pilpres. Karena maknanya berbeda, jelas cara penyelesaiannya juga beda dong. Sengketa proses pemilu bisa diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu. Setelah itu baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Putusan MK ini bersifat final dan mengikat ya. Tapi yang gak kalah penting, jangan lupa yuk sama-sama kita awasi pelaksanaan pemilu 2024. Karena kamu harus tahu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.